yaitu ada Pak Harun Ar-Rasyid Eskom Mkom dari Institut Teknologi dan Bisnis Wadharma. Pak Harun sudah siap, Pak? Insya Allah, Ibu. Oke, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini, Bapak sudah men-share dari sistem Sepada, yang mana teman-teman sudah bisa mengetahui semua. Oleh karena itu saya minta sebelum perkuliahan kita dimulai, saya minta dan kami semua, Bapak Ibu semua yang ada pada hari ini untuk berdoa, yang mana doa akan saya pimpin dengan akidah saya. Berdoa, al-hadiniyah wa qulun sholih berkati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi selanjutnya, Bapak absen dulu ya untuk adik-adik semua dan teman-teman. Yang pertama ada Pak Doni. Hadir, Pak. Ya, Hadir. Doni ya. Sehat. Ada Pak Gunawan. Hadir, Pak. Alhamdulillah Pak Gunawan ya sudah hadir juga. Ada Ibu Ira di sini. Hadir, Pak. Hadir. Ya, ada Mbak Jessica. Gimana Mbak Jessica? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Dan terakhir ada Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum itu saya akan screen sebentar Pak ya, mohon izin. Sudah tampil semua di sana di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini, yang mana Bapak akan menerangkan tentang sebuah jaringan. Yang pasti jaringan untuk saat ini di zaman jet sekarang, apalagi kita juga sekarang sudah melampaui daripada COVID, itu butuh memang sebuah koneksi kita. Terutama adalah sebuah jaringan koneksi untuk saling terhubung. Yang mana mungkin kita entah ada di mana dengan adanya koneksi internet, itu manfaat sangat besar buat kita semua. Akhirnya pun kita pada hari ini pun diadakan untuk pertemuan juga menggunakan sebuah yang namanya virtual daring dengan menggunakan sebuah jaringan. Selanjutnya adalah dengan adanya komunikasi melalui jaringan, di mana kita butuh yang namanya pengetahuan terlebih awal, yaitu tentang definisi jaringan itu sendiri. Pada dasarnya adalah jaringan merupakan sebuah sistem atau konsep hubungan interkoneksi yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung. Nah, dengan terhubungnya ini maka perlu kita mengkategorikan bahwa sebuah jaringan saling terkoneksi. Kalau misalkan ternyata tidak ada hubungan antara satu dengan lain, itu namanya bukan suatu jaringan. Di mana di sini ada sebuah gambar pun mengatakan bahwa ada grup A dan grup B, nanti akan paparkan. Apakah dia itu skalanya seperti apa dengan menggunakan sebuah jaringan tertentu. Selanjutnya adalah di sini, mengapa sih kita butuh jaringan komputer? Oh, ternyata stand alone itu buat suatu komputer. Untuk apa sih sebenarnya komputer itu? Dan kenapa? Nah, dengan adanya zaman yang membutuhkan, yang kemarin sama-sama kita sudah ditemukan oleh Bapak Dr. Eko, itu menggunakan TikTok, itu bahwa era zaman sekarang itu sangat sekali membutuhkan. Sampai-sampai dengannya koneksi itu kita tidak ada yang namanya teman hidup selain yang namanya koneksi internet. Sehingga baik kita yang sudah dikatakan sebagai orang dewasa ataupun anak kecil kita mungkin yang balita, dia butuh. Bahkan minta kepada orang tuanya untuk mana yang namanya komunikasi baik itu menggunakan handphone. Nah, disitulah bahwa dengan yang namanya jaringan itu butuh suatu namanya saling terkoneksi dikatakan. Untuk itu, maka di sini ada beberapa yang menarik dari jaringan komputer. Yang pertama kita kenal namanya SMS.
Itu mungkin untuk yang namanya memudahkan kita bahwa dengan terkoneksi internet dengan teman-teman kita yang ada di luar sana atau mungkin saudara kita yang di kampung itu butuh tanpa perlu datang kembali. Tinggal kita hanya mengucapkan saja dengan nomor berapa digit, 12 digit menggunakan handphone sudah terkoneksi. Baik menggunakan handphone dengan cara menggunakan bahasa atau mungkin dengan virtual dengan menggunakan yang namanya sebuah koneksi yaitu ada media baik mungkin chatting ataupun media-media lain. Nah disitulah maka sangat dipermudah buat kita untuk saling berkoneksi dengan menggunakan sebuah koneksi internet. Yang kedua adalah no distance. Dikatakan bahwa di sini tidak ada jarak, gitu loh. Dengan jarak tertentu, tadi dikatakan bahwa saudara kita mungkin ada di kampung, ada mungkin di pulau sebelah mana, ternyata butuh yang namanya itu adalah jarak yang begitu jauh bisa menjadi dekat sehingga kita yang terkoneksi. Selanjutnya adalah mobility, yang dimana itu adalah benar-benar bisa kita bawa kemana-mana dengan fleksibilitas dengan namanya mobility tersebut. Dengan adanya media-media yang dibutuhkan, yang membutuhkan semua koneksi, terutama adalah internet, itu sangat sekali bermanfaat, terutama pada zaman sekarang ya. Mungkin zaman-zaman kita dulu di tahun era 90-an, mungkin yang namanya koneksi internet atau menggunakan handphone itu sangatlah mahal untuk kita miliki. Kecuali orang tertentu yang bisa saling berhubung. Untuk bisa bersilaturahmi dengan orang tua yang di kampung atau dengan saudara kita itu butuh ke kampung dengan puluhan kilometer jarak itu kita tempuh dengan biaya yang begitu mahal. Tapi dengan adanya konektivitas jaringan sangat mempermudah lagi. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang keempat itu efisien. Sangat mudah sekali dengan menggunakan jaringan sehingga memudahkan kita semua saling tadi antara ISIS dengan no distance dan mobility saling berkaitan semuanya. Oleh karena itu itulah dikatakan sebagai komputer sebagai media yang standalone. Selanjutnya ada di sini ada studi yang mana nanti Bapak akan paparan. Ya, dari semua yang Bapak akan paparkan di slide ini ada teori dasar tentang menggunakan jaringan atau mungkin juga ada yang sudah distandarisasi oleh internasional itu menggunakan fungsi layer atau 7 layer katanya kita yang kita kenal dalam sebuah jaringan. Baik di situ ada data link, ada physical layer, ya kan? Sehingga butuh yang namanya konektivitas. Dan mungkin yang paling terkenal adalah menggunakan sebuah network, yaitu menggunakan sebuah perangkat. Salah satunya ada perangkat network device, yaitu saling antara komunikasi dengan device-device perangkat lain saling terkoneksi, itu ada perangkat yang namanya network device. Salah satu network device itu mungkin yang kita butuhkan adalah untuk bisa terhubung antara network device tersebut adalah menggunakan sebuah router. Di situ ada routing yang mana ada sebagai sentral pembagian untuk ke switch yang sebagai sentralnya lagi menjadi sebuah ketemuan kepada sebuah si user atau dikatakan sebagai client tadi. Sehingga dari router ini dibutuhkan kenapa bisa terkoneksi antara network device terutama dari router tersebut sehingga bisa terkoneksi kepada kita sebagai pengguna atau klien dikatakan. Nah, setelah kita menggunakan komputer begitu banyak, kita butuh yang namanya keamanan. Keamanan itu adalah namanya security untuk menjaga data kita yang kita gunakan pada saat ini mungkin menggunakan perangkat baik itu PC komputer maupun laptop. Bahkan mungkin kita menggunakan handphone sekarang pun kita butuh network yang namanya yaitu sebagai network security. Harus terjaga data kita. Sangat mahal. Salah satu data kita bocor, data pribadi itu semua akan terlihat dengan dipaparkan kepada dunia masa lain. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka kita butuh yang namanya network security. Dan terakhir, bagaimana saling terkoneksi antara dari OC layer tersebut sampai dengan kita menggunakan yang namanya programming. Nah, nanti Bapak mungkin akan mempraktekkan kepada teman-teman semua. Sebelum mempraktekkan, mungkin Bapak telah memberikan satu aplikasi yang itu menggunakan sebuah aplikasi paket tracer ya. Nanti teman-teman ya silakan untuk bisa digunakan. Kalau mungkin nanti masih kurang, kita akan ketemukan lagi nanti di paparan pertemuan yang selanjutnya. Nah, dengan programming ini nanti akan terkoneksi antara server dengan klien, ada klien dengan klien, bagaimana saling terkoneksi. Nah, di dalam koneksi itu ternyata kita butuh yang namanya sebuah kabeling sebagai transmisi datanya. Nah, kabeling ini ternyata dia itu dalam sebuah device untuk transmisi ada kabel yang dikatakan digunakan sebagai kabel yang dibuat ya, menggunakan tembaga dan juga ada yang dibuat menggunakan sebuah perangkat yang itu menggunakan salah satunya adalah perangkat nirkabel tadi. Nah, dengan adanya
kabel tembaga itu saling terkoneksi dari PC satu ke PC yang lain, dari server ke klien, dari switch ke perangkat-perangkat lain, itu ada butuh namanya sebuah konektivitas atau namanya sebuah dikatakan sebagai transmisi layer. Nah, di sini dikatakan bahwa layering pada networking itu ada yang namanya model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking. Ini sudah ditandai pada tahun 1977 oleh ISO tersebut. Itu sebagai Badan International Organization for Standard Nasional. Nah, ini dikatakan sebagai OSI-nya. Bagaimana sih bisa antar OSI itu dikatakan bisa terkoneksi? Karena ternyata ada tingkat-tingkatannya. Ada lower, ada high lower. Di dalam layar itu dikatakan layar OSI itu dia butuh yang namanya ada yang middling, ada juga yang high volume. Ya, terus ada data link, ada physical layer, ada network. Network itu sudah nanti akan terkoneksi. Yang kita gunakan sekarang, yaitu menggunakan sebuah yang namanya internet. Seperti itu, atau ethernet bahkan. Terus, ada sebuah perangkat di sini. Di dalam sebuah perangkat PC, terutama komputer kita yang gunakan, yang saat ini sampai bisa menggunakan itu, ternyata kita butuh yang namanya di sini sebuah peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Baik peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi secara fisik, yaitu PC komputer, ada juga yang namanya NIC atau Network Interface Card, yaitu sebagai mediumnya untuk bisa di sebuah perangkat fisik kita itu bisa terkoneksi menggunakan tadi, yaitu menggunakan kabel yang tadi di network tadi atau juga sebagai transmisi. Nah, net atau NIC atau network card ini itu biasanya sudah tertanam. Ada yang mungkin kita tambahkan lagi kalau kita menggunakan sebuah server yang begitu besar. Nah, biasanya server itu tidak butuh NIC banyak. Karena apa? Mungkin bisa dikatakan dia bisa membagi menjadi 3 sampai dengan 4 server yang dibutuhkan dari provider. Sehingga pada waktu kampus kita mungkin down salah satu providernya, nah yang satu lagi bisa terkoneksi. Itulah butuh namanya NIC di sebuah server yang begitu besar. Yang selanjutnya adalah network media. Network media inilah sama yang kita gunakan itu sebagai PC client. Dan selanjutnya ada repeater. Ada hub, ada bridge, dan switch ke router. Nah, repeater itu sebenarnya adalah suatu alat yang mana itu bisa memperkuat sinyal tersebut kalau seandainya kita di area yang jauh dengan ada perangkat yang mendapatkan WiFi. Nah, repeater ini bisa mempermudah kita untuk bisa menambah atau memperkuat. Ada hub dengan switch itu hampir bersama, cuman bedanya antara hub dan switch itu biasanya berbeda di filtering saja. Kalau hub mungkin pada waktu si switch atau hub itu dikoneksikan dari router dan dibagi ke klien, itu ternyata tidak ada filtering. Tapi kalau switch ternyata butuh itu untuk mendeteksi siapa sih yang mendapat sebuah koneksi, apakah Pak Doni atau mungkin pegawai yang saya kirim misalkan untuk message, ternyata tidak. Oh, ternyata ada yang saya tunjuk adalah mungkin ke Mbak Jessica. Nah, butuh ternyata itu ada sebuah repeater atau hub tadi untuk menggunakan perbedaan antara hub dengan switch. Kalau router sudah pasti sebagai modem, dia perangkat yang mana dibutuhkan dari awal dari sebuah provider untuk dibutuhkan ke pembagian lain, itu menggunakan switch. Dan disitulah kebutuhan konektivitas secara fisik. Nah, itu ada beberapa contoh local area network-nya. Di mana di sini ternyata ada ya. Kalau ke kampus-kampus kita mungkin ada yang berlantai, atau mungkin juga ada kampus yang mungkin areanya lebih besar, jauh jaraknya gitu. Nah, di sini ada namanya tingkatan antara LAN, MAN, dan WAN. LAN itu berarti area networknya itu dekat, jaraknya sekitar antara 100 meter lah, tidak begitu jauh. Dan ini bisa digunakan pula dengan menggunakan sebuah kabel yang tadi, yaitu menggunakan kabel sebagai kabel LAN. Nah, ini jarak lokal area itu untuk radiusnya penangkapan buat suatu device itu untuk antara server dengan klien itu sangat dekat. Nah, kalau MAN berarti dikatakan itu sudah metropolitan dengan jarak dengan area yang metropolitan begitu, jaraknya sudah mungkin melalui provinsi atau antara kota dengan kota. Nah, itu menggunakan sebuah jaringan MAN dan itu biasanya menggunakan sebuah salah satu adalah kita menggunakan sebuah server tambahan ya di sebuah mungkin yang disediakan oleh beberapa provider. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan sebuah yang namanya WAN, itu jaringan dengan skala area yang lebih luas jangkauan. Ini mungkin bisa antara negara dan benua. Nah, itu koneksi dengan seperti itu. Ini pun bisa digunakan kalau seandainya kita bisa membangun untuk bagaimana antara lokal, MAN, dan WAN. Dan perbedaannya antara LAN, MAN, dan WAN adalah yang membedakan hanya link
dari area saja yang berbeda, yaitu satu di antara yang lainnya. Ini adalah jenis teknologi jaringan yang kita gunakan sekarang, yaitu beberapa definisinya. Selanjutnya adalah dikatakan sebagai LAN adalah di sini contohnya adalah beroperasi pada area yang terbatas, koneksi peralatan yang berdekatan, menyediakan full-time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Ini adalah local area network. Karena jarak tadi saya katakan itu jaraknya tidak begitu jauh, sekitaran 100 meter lah untuk bisa digunakan. Makin jauh, mungkin khawatir nanti untuk penerimaan transmisi itu ada sedikit tambah. Atau teman-teman sudah gunakan jaringan mulai muter-muter gitu kan, wah ini lagi buffering nih, ini tidak lama itu karena ada mungkin areanya sudah begitu jauh. Terus di sini juga meliputi area yang lebih besar dari LAN, yaitu misalnya antara wilayah dalam satu provinsi, dikatakan tadi metropolitan area network. Menghubungkan beberapa buah jaringan ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh itu jaringan antara bank, di mana beberapa kantor cabang, mungkin sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lainnya. Jadi ada cabang dari pusat, misalkan dari Jakarta nih kebetulan. Di Jakarta tersebut ada sebagai sentral pusat bank. Nah, yang punya cabang-cabang lain mungkin di Tegal kah, atau mungkin tadi di Batam kah. Nah itu butuh yang namanya sebuah metropolitan area network. Sedangkan area network atau dikatakan sebagai MAN beroperasi pada area geografi yang cakupannya luas. Tadi dari beberapa jaringan lokal area, beberapa daerah yang saling dihubungkan. Hubungan antara LAN menggunakan teknologi serial bisa, dan peralatan jaringan pun terbesar pada area yang sangat luas jangkauannya. Jadi bukan antara benua dan negara. Itulah dikatakan militer. Yang membedakan tadi antara jaraknya saja, lokal saja dekat antara LAN, MAN, dan WAN. Ya. Kan juga ternyata dibutuhkan di sana. Nah, biasanya kan kita sekarang tidak lupa atau mungkin sudah tradisi biasa kali sekarang. Kan itu ternyata areanya begitu dekat. Dari kamar kita aja ternyata kita butuh satu ruangan itu berapa banyak teman yang digunakan untuk menggunakan storage tadi. Ternyata sananya menggunakan sebuah storage area networknya sebagai storage traces pada network. Di mana di sini sebagai menggunakan sebuah yang begitu cakupannya begitu dekat. Ada VPN juga. Terus selanjutnya adalah menggunakan sebuah 3 tipe utama dari VPN, yaitu salah satunya adalah akses VPN, internal VPN, dan external VPN. Nah, tadi internet merupakan jaringan juga yang gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Dengan pola tadi yang sama, memungkinkan beberapa sistem operasi dan saling berkomunikasi. Analoginya berapa suku bangsa selain berkomunikasi menggunakan bahasa komunikasi yaitu dengan bahasa Inggris, itu seperti itu misalkan. Jadi dengan ada komunikasi terhubung tadi, itulah yang namanya dikatakan sebagai internet. Nah ini sekarang sudah begitu familiar ya, awal-awal Bapak dulu kuliah itu chatting itu sangat susah sekali. Bagaimana cara bisa menggunakan media chatting? Sangat mahal karena butuh koneksi begitu banyak ya. Ternyata sekarang sudah zamannya Citigroup. Kita berada posisi dimanapun bisa terkoneksi. Nah, mungkin perbedaannya lah pada waktu kita ternyata tidak dapat sinyal, mungkin tadi ada halangan yang mungkin karena diakibatkan suatu gedung yang mungkin terhalang. Nah itu. Terus ada juga chatting sebagai media kita berkoneksi. Terus bagaimana dengan pengenalan jaringan? Bahwa kebutuhan untuk terhubung ke jaringan untuk membuatkan layanan yang ada adalah koneksi secara fisikal. Tadi di dalam sebuah physical layer tadi, atau saya katakan tadi di ISO tadi, yaitu ada seven layer. Ada koneksi secara physical connection, secara langsung peralatan harus berhubung dengan jarak tersebut. Dan koneksi secara logis, yaitu logical connection, harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling terhubung. Nah ini jadi ada dua nanti. Ya, dalam bahasa jaringan itu ada yang PC to PC, namanya peer to peer, ada pula dengan PC client atau server client. Terus ini koneksi secara fisik, semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Memang benar kalau tidak ada terhubung namanya bukan jaringan gitu. Karena disitulah antara device atau perangkat yang lain saling terkoneksi, yaitu di situ ada PC, MIC, network media, reverse tadi ataupun sebagai router. Oke, ada komponen-komponennya ternyata. Ya, di sebuah jaringan ada komponen-komponennya, ada PC, ada MIC, network media, tadi jaringan, hub, bridge, dan switch router. Ini tadi Bapak sudah bahas berulang-ulang kali. Ternyata di situ memang komponen itu sangat mendukung dan membutuhkan. Tanpa adanya semua kita tidak bisa terkoneksi dengan sebuah jaringan yang kita mungkin terhubung dengan dunia luar. Atau dikatakan pula kita bisa menggunakan.
Nah, sebelum masuk kepada perangkat PC, bagaimana kita bisa merakit, menggunakan perangkat, ternyata ada namanya personal komputer. Harus kita tahu dulu nih, dalam sebuah komputer itu ternyata ada PC yang harus ternyata kita pahami. Di situ ada beberapa PC, baik sekarang PC skala desktop yang tidak bisa kita bawa, kita angkat-angkat. Ada PC menggunakan komputer yang namanya laptop, itu bisa kita bimbing atau kita bisa, atau ada lagi yang kita bisa masukkan PC menggunakan sebuah ditaruh di saku atau di kita punya kantong namanya handphone. Nah, inilah personal computer. Di situ ada apa saja sih dalam situ? Kalau untuk versi personal atau dikatakan sebagai desktop itu ternyata dikatakan ada PCB. Kita kenal tuh PCB itu di dalam sebuah komputer ada PCB namanya motherboard atau papan untuk saling terkoneksi beberapa komponen-komponen dalamnya sehingga terjadi hubungan antara hardware dengan software sehingga termasuk sebagai motherboard tadi. Nah, kedua ada CD-ROM, ada central processing unit, ada floppy disk, ada hard disk, ada microprocessor, ada motherboard, ada bus, random access memory atau RAM, read only memory atau ROM, system unit, extended slot, power supply, network interface card tadi yang saya katakan, ada video card, ada audio card, ada power port, ada serial port. Di sini nanti akan terhubung antara device yang sebagai inputan di luar atau sedikit sebagai di dalam. Nah, ini adalah personal komputer. Nah, di sini ada network tadi yang saya katakan tadi yang namanya dikatakan sebagai NIC, yaitu bisa terkoneksi tanpa kabel. Namanya kita menggunakan sebuah NIC atau network interface card tadi, NIC. Macam-macam seperti ini gambarnya, ya. Teman-teman semua bisa lihat di situ ada beberapa macam network atau dikatakan sebagai NIC tadi. Terus ada network media. Ya, tadi media ini adalah menggunakan kabeling tadi. Media menggunakan sebuah kabel, ya kan? Ada kabel tembaga yang menggunakan koaksial, C-spire tadi yang kita menggunakan. Biasanya kabel tembaga itu menggunakan C-spire tadi. Ada kabel berbentuk itu ada dua, UTP dan STP. Ada juga namanya kabel yang menggunakan. Nah, yang satu lagi menggunakan fiber optik. Bedanya antara tembaga dan optiknya ada perbedaan di sana. Ya kan? Kalau fiber optik dia biasa mendapatkan sebuah sinyal data yang ditransfer itu menggunakan infrared atau ibarat kata sinyal. Nah, sedangkan tembaga tidak. Tembaga itu adalah arus data yang mana diubah menjadi sebuah yang namanya magnetik, menjadi sebuah arus kecil. Nah, akan bertransfer. Maka dikatakan adalah ini menggunakan sebuah menggunakan tembaga. Dan sekarang sudah beralih dari yang namanya kabelan, sekarang menggunakan yang namanya yaitu fiber optik yang sangat ringan, sangat tapi rentan kalau kita gunakan. Nah, itulah kegunaannya. Dan di situ ada juga wireless Bluetooth menggunakan Wi-Fi, di mana dengan Bluetooth dan Wi-Fi itu yang pada zamannya kita itu perpindahan transfer data itu menggunakan Bluetooth itu sangat zamannya sangat pemberat sekali kan. Bluetooth itu menggunakan namanya arus sinyal saja tanpa butuh kabel tadi, menggunakan kabelan tadi. Ya, next-nya adalah peralatan jaringan. Tadi sudah beberapa yang Bapak katakan tadi. Mohon maaf Pak Oke, ada Harun. pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan sebelumnya untuk teman-teman semua sebelum kita masuk ke praktek ini? Atau seperti apa teman-teman? Silakan. Ya. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis, tapi kita kasih waktu 3 menit lagi ya Pak ya. Oke, ya. Terima kasih Ibu Lia. Ya, gimana di sini ada topologi pembagian skala daripada jaringan. Teman-teman mungkin nanti kita berpraktek atau mungkin saya bagaimana menggunakan contoh sedikit aja menggunakan paket tracer yang saya sudah paparkan itu di sini ada yang namanya, nah ini penggunaan sebuah kabel sebagai harus kita gunakan itu kabel menggunakan kabel pembagian ya, yaitu antara device satu dengan device yang sama itu menggunakan namanya peer-to-peer. Jadi ada yang namanya kabel menggunakan kabel crossover. Kalau misalkan ternyata berbeda antara client server kita menggunakan yang namanya kabel stripe. Nah, sedangkan ada kabel lagi satu lagi menggunakan kabel roller tadi. Roller itu sebagai orang programming tadi untuk bisa menginstal dari device lain dengan menggunakan kabel. Nah, itu ada kabel tembaga yang digunakan. Ini beberapa kabel yang tadi. Ya, ini contohnya bagaimana mengkrimping kabel supaya kita teman-teman tuh bisa bagaimana cara mengkrimping kabel yang baik. Sehingga kan pada waktu kita mengkrimping kabel tidak asal memotong saja seperti itu. Oke, pertanyaan buat teman-teman semua silakan. Ada dari mungkin tadi Bapak Gunawan yang mau bertanya? Atau dari Bapak Ibu, Pak Doni yang mewakili? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ya.
pertanyaannya. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin ada untuk penguat jaringan Pak yang tidak menggunakan kabel karena ada WiFi yang dekat rumah itu mau disalurkan ke rumah teman itu kalau pakai kabel agak susah. Mungkin ada solusi dari Bapak untuk penguat sinyal. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Memang ternyata butuh ya, kita namanya butuh penguat sinyal kan, yaitu tanpa kabel. Karena kalau kita menggunakan kabel itu mungkin biaya atau cost-nya begitu banyak ya. Ada tambahan perangkat yang harus kita beli, ada perangkat kabel yang harus kita gunakan. Nah, di situ kita menggunakan salah satu yang memperkuat sinyal adalah repeater tadi sebagai penguat sinyal. Repeater itu ada yang jaraknya mungkin jangkauannya radius itu kisaran antara 3 sampai 5 meter yang mungkin langsung ditancapkan saja ke mana kita punya power di sebuah titik stop kontak. Atau mungkin repeater yang menggunakan repeater secara yang di luar, yaitu repeater yang penguat sinyalnya itu dia menggunakan outdoor. Dan itu mungkin yang membedakan adalah kalau kita menggunakan repeater outdoor lumayan Pak, dengan kesulitannya lumayan harganya seperti itu. Jadi penguat sinyalnya biasanya kita ambil nih repeater tersebut, kita tancapkan, kita wifi apa nih yang ada kita tangkap lalu kita perkuat. Baru nanti kita akan membagi ke area yang kita butuhkan. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dengan lokasi Bapak, sehingga pada waktu kita repeater menangkap sinyal dari wireless lain atau poin yang lain itu bisa tertangkap. Seperti sih jawaban saya dari yang Pak Doni tanyakan tadi. Kalau kurang puas mungkin mohon maaf. Baik Pak Harun, waktunya sudah habis Pak. Oke, sebelum ditutup saya terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk Pak Harun. Terima kasih. Oke, selamat Pak Harun. Kita langsung ke Pak Gum untuk memberikan saran dan juga masukan kepada Pak Harun. Silakan, Oke, Pak Gum. makasih Mbak Lia ya, Pak Harun luar biasa penguasaan substansinya begitu ya. Terima kasih Pak Gum. Iya. Tapi mohon izin saya boleh memberikan masukan ya Pak. Saya membayangkan kalau Pak Harun asik mengajar seperti ini, nah, kalau mahasiswa sekarang Pak itu ditinggalnya chatting Pak itu Pak. Iya. Biasanya pasti saya pilih-pilih gitu Pak sambil memaparkan Pak. Kitanya memaparkan dengan asik, berharap mereka memahami. Mahasiswa sibuk chatting keluar gitu ya. Betul Pak. Sekarang seperti itu Pak. Yang pada pertemuan minggu lalu saya sampaikan perlu kita ubah paradigma kita dalam mengampu pembelajaran gitu Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Mungkin akan lebih efektif jika ada modeling. Iya. Kalaupun modeling secara daring seperti ini tidak mungkin membawa barangnya ke dalam kelas, minimal ada gambar ya, gambaran Pak, ada model yang bisa ditunjukkan sehingga dengan gambar yang berubah-ubah, dengan benda yang anak-anak barangkali sudah kenali di keseharian, tapi belum tahu itu apa, fungsinya apa, itu akan lebih menarik mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Itu yang tadi saya bayangkan. Ini Pak Harun menjelaskan dengan sangat baik gitu. Tapi kalau mahasiswanya sambil ngobrol, sambil chattingan, apalagi kalau blended ya, misalnya disajikan secara daring itu akan repot itu. Iya Pak. Kemudian yang berikut Pak Harun, ada anomali di Republik ini ya. Ada anomali di Republik ini. Jadi kemajuan teknologi itu harapannya kan memudahkan dan semakin menguatkan akselerasi dalam pengembangan SDM, kan begitu ya. Artinya teknologi itu akan mengakselerasi termasuk di dalamnya pembelajaran menjadi semakin baik gitu. Betul Pak. Tapi banyak survei akhir-akhir ini menunjukkan kalau justru ini mirip seperti perang candu gitu ya. Mirip seperti perang candu. Kalau perang candu dulu candu betulan ya, narkoba dalam narkoba kelas rendah gitu ya. Itu untuk membuat orang menikmati harinya tanpa batas. Artinya akhirnya
terlena karena kecanduan kan. Istilahnya pun jadi candu kan ya. Kecanduan Betul, itu Pak. candu Betul, itu Pak. kan Betul. candu itu kan Candu. barang sebenarnya ya. Iya. Nah, sekarang menjadi kecanduan karena menjadi istilah untuk orang yang tidak bisa lepas dari pengaruh itu gitu. Nah, survei terakhir kan dari 270-an juta penduduk Indonesia itu kan 80,9% itu sudah pengguna internet aktif. Dan belum sampai bulan ya, sekitar 2 minggu lalu dirilis hasil kajian yang kemudian melaporkan bahwa orang Indonesia ini paling boros menggunakan waktu untuk bermedsos. Nah, artinya di sini teknologi dikuasai bukan untuk pengembangan diri, bukan untuk produktivitas, tapi untuk dinikmati. Nah, akhirnya kan menjadi kecanduan tadi. Kecanduan happy-happy gitu ya, nonton, TikTokan. Ya. Apalagi sekarang kan kemasannya luar biasa itu, YouTube, Facebook dengan Reels-nya, dengan short videonya. Itu betul-betul melenakan. Nah, di sini mungkin ya pesan sponsor ya untuk Pak Gunawan, untuk Pak Harun yang berkiprah di bidang IT. Nah, ini mungkin gimana caranya supaya penguasaan IT itu betul-betul memaksimalkan hasil dan outcome ya, hasil dan implikasi dari sebuah proses itu. Jadi bukan justru sebaliknya, anak-anak sehari-harian habis waktunya untuk main game misalnya. Padahal HP-nya bisa digunakan untuk belajar. Tadi Bu Jessica menunjukkan, misalnya untuk memperlihatkan baby blues syndrome itu ada tadi snack video atau apa yang ditampilkan tadi itu ya. Iya. Yang intinya bisa untuk belajar gitu loh. Jadi TikTok, YouTube atau apapun bentuk medsos itu bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran, bukan hanya membuang waktu sia-sia gitu. Nah, itu yang barangkali pesan sponsor, mudah-mudahan nanti Pak Harun dan teman-teman di IT kita semua bisa ambil peran dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam pengembangan nilai daya saing bangsa ini gitu. Makasih Pak Harun, selamat ya. Terima kasih semuanya. Pada saat mengajar pesan saya, perhatikan siswanya juga. Jangan sampai nanti Bapak asik mengajar, siswanya melakukan aktivitas lain. Ya, makasih Mbak Lia. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak